Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 1056551067720. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur komunikasi persuasif dan lebih spesifik menjelaskan mengenai posisi persuadi atau komunikan serta model dan teori komunikasi persuasif dan juga contoh penerapan model dan teori komunikasi persuasif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan melangkah kepada pembahasan pertama, yakni pengertian persuadi. Menurut Effendi, komunikan atau persuadi adalah pihak yang menjadi target dari suatu pesan yang dikirimkan oleh persuader. Persuadi sebagai pihak yang bertugas merespon apa yang disampaikan persuader. Meskipun begitu, komunikator atau persuader juga berhak untuk memberi tanggapan, menjawab pertanyaan, dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, seberapa penting sih persuadi atau komunikan dalam konteks komunikasi persuasif? Nah, kita akan bahas. Menurut Simon 1976, tujuan komunikasi persuasif adalah untuk memengaruhi sikap, perilaku, nilai-nilai, dan pendapat. Dengan demikian, kunci utama dari komunikasi persuasif terletak pada bagaimana seseorang mempengaruhi sesuai dengan tujuan dari komunikator atau persuader. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan dari pendapat Simmons bahwa persuadi itu sangat dibutuhkan dalam komunikasi persuasif karena menjadi target utama dalam penyampaian pesan, dan persuadi itu bisa berupa perseorangan, kelompok, ataupun organisasi. Selain itu, komunikan atau persuadi juga bisa ditemui dalam berbagai macam proses komunikasi. Dan jika tidak ada persuadi dalam komunikasi persuasif, maka percuma karena tidak ada yang mendengarkan, menyimak, atau menangkap pesan yang disampaikan persuader. Keberhasilan proses komunikasi persuasif sangat ditentukan oleh kehadiran persuadi, dan jika mengalami penolakan oleh halayak atau komunikan atau persuadi, sudah pasti komunikasi persuasif tersebut gagal dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model dan teori komunikasi persuasif. Di sini saya akan membahas mengenai model respon kognitif, di mana model respon kognitif pertama kali digagas oleh Anthony Greenwald pada tahun 1968, dan respon kognitif adalah pemikiran yang dimiliki setiap individu ketika bereaksi terhadap pesan persuasif. Adapun mengenai teori yang diambil adalah teori hipodermik atau teori jarum suntik. Teori ini menjelaskan bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap halayak, seperti halnya menyuntikkan obat yang langsung masuk ke dalam tubuh si penerima. Lanjut kepada pembahasan mengenai contoh penerapan model dan teori komunikasi persuasif dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita melihat penerapan model dan teori komunikasi persuasif dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pada promosi yang terdapat dalam media massa televisi, di mana televisi banyak menayangkan promosi-promosi produk yang dapat menarik perhatian halayak, seperti suatu produk mie instan yang terus-menerus dipromosikan dan ditayangkan setiap harinya di dalam televisi, sehingga mengundang reaksi halayak tersebut, mengundang rasa penasaran dari produk makanan instan tersebut. Halayak tentu penasaran bagaimana sih rasa dari makanan instan tersebut. Terlebih lagi, makanan tersebut mudah disajikan dan kelihatan menarik, sehingga mengundang reaksi halayak untuk membeli dan mencobanya. Ini merupakan salah satu contoh penerapan dari teori dan model komunikasi persuasif. Dan inilah contoh penerapan dan model teori komunikasi persuasif yang dijelaskan di atas, di mana teori hipodermik dalam contoh penerapan tersebut menimbulkan pengaruh terhadap halayak mengenai produk tersebut. Dan pada model pesan kognitif, pada contoh penerapan tersebut adalah bagaimana reaksi halayak terhadap
produk mie instan tersebut. Seperti apa sih reaksi lanjutan dengan ingin membeli dan ingin mencoba rasa dari mie instan tersebut? Baik, demikianlah penjelasan yang sempat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.